Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina khususan jami'u hadzal kitab al-Imam al-Bukhari wal Imam Ibnu Abi Jamrah. Thumma ila arwah man lahu haqqun alaina an Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris salihin في الدارين آمين. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وربما قال المقير. وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Allah. Insyaallah rahmat, maghfirah, pintu taubat dibuka selalu untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kajian kita seperti biasa, yaitu membaca atau mengkaji daripada hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Masih hadis yang membahas tentang iman atau masih di dalam bab iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di sini hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang kecil. Soalnya beliau ini masuk Islam atau beliau Nabi meninggal umurnya 10 tahun. Jadi Abdullah bin Abbas termasuk sahabat kecil. Kecil umurnya, bukan kecil kedudukannya. Karena semua sahabat Nabi itu besar. Semua sahabat Nabi agung, bahkan sahabat yang ketemu Nabi cuma sekali itu agung luar biasa kedudukannya. Al-Imam Junaid. Imam Junaid ini pemimpin sufiyah di zaman beliau. Istilahnya ketua thariqah sedunia waktu itu, Imam Junaid. Ditanya sama muridnya, tanya, "Wahai Imam, afdalan mana? Kamu dan Muawiyah." Muawiyah itu sahabat Nabi yang pernah cekcok sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ditanya sama muridnya ini, afdalan mana engkau dan Muawiyah? Apa jawab Imam Junaid? Jangankan Muawiyah, jalfun min ajlafil Arab, badui yang kasar. Badui itu kan sifatnya kasar biasanya, kayak nggak punya etika gitu. Badui saja, bukan baduinya, kata Imam Junaid, debu dari kendaraan badui tadi yang cuman ketemu Nabi atau ngelihat Nabi sekali dua kali, mungkin Nabi tidak kenal sama namanya, itu lebih afdal min sab'in Junaid, lebih afdal, lebih mulia daripada 70 Junaid, kata Imam Junaid. Ini badui. Badui ini mungkin ketemu Nabi sekali dua kali, mungkin Nabi tidak tahu namanya siapa. Karena ketika Nabi haji saja, haji di tahun 10 Hijriyah, sebelum beliau meninggal beberapa bulan, itu yang haji sama Nabi ikut 10.000 lebih. Dan 10.000 ini semua melihat Nabi besar Muhammad SAW. Dan untuk masuk ke kategori sahabat cukup hanya dengan melihat Nabi, walaupun Nabi tidak melihatnya. Tidak harus saling tukar pandangan. Nabi melihatnya, dia tidak melihat Nabi, cukup dia sahabat. Atau dia melihat Nabi, Nabi tidak melihat dirinya, cukup juga dinamakan dia untuk menjadi sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu luas maknanya. Dan yang tahun 10 ketika Nabi haji itu 10.000 lebih yang hadir. Jadi kan banyak sahabat yang cuma ketemu Nabi sekali, dua kali. Itu kata Imam Junaid, debu kendaraannya lebih afdal daripada 70 Junaid. Jangankan 1 Junaid, 70 Junaid. Jadi selagi kita mendengar beliau adalah sahabat Nabi besar Muhammad SAW sudah, maka mereka semua jelas lebih afdal, lebih mulia dari kita. Walaupun amalnya bagaimana, namanya manusia pasti ada salahnya, cuman salahnya mereka itu bukan urusan kita. Ini orang sekarang ngurusi kesalahan 1400 tahun yang lalu, diurusinya kesalahan yang terjadi pada dirinya, yang terjadi di rumah tangganya, tidak diurusinya. Tapi cekcok sahabat 1400 tahun lalu diurusi. Nah, itu kan tidak ada urusan gitu. Orang nggak punya akal yang kayak gitu itu. Jadi semua sahabat Nabi besar Muhammad SAW adalah orang-orang yang mulia, orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian sahabat itu dikategorikan sahabat kecil. Ya, maksud kecilnya itu kecil umurnya, bukan kecil kedudukannya. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi besar Muhammad, karena ayahnya Abbas saudara dengan Abdullah ayah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau ini keponakan istri Nabi. Ada tarian lain. Istri Nabi yang bernama Maimunah itu saudari dengan ibu Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Maka dari itu kita kadang baca atau pernah diriwayatkan di hadis, Abdullah bin Abbas bilang, aku pernah sehari atau semalam tidur bersama Nabi dan istrinya. Siapa istrinya itu? Bibinya sendiri, yaitu Sayyidah Maimunah. Maimunah itu saudari dengan ibu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sahabat yang luar biasa, walaupun umurnya kecil, cuma sudah dapat doa dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu hari Nabi mendoakannya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil.
Ya Allah, berikanlah Abdullah bin Abbas ini pemahaman dalam agama dan pemahaman dalam mentafsirkan Al-Quran. Maka dari itu, setelah beliau dewasa, beliau jadi rujukan semua ulama tafsir. Kita baca, mungkin beliau tidak mengarang kitab tafsir, karena di zaman beliau belum ada karangan-karangan seperti itu. Tapi kalau kita baca di kitab-kitab tafsir, semua ayat itu rata-rata ada tafsiran Abdullah bin Abbas. Kalau tidak ada tafsiran Abdullah bin Abbas, murid-muridnya Ikrimah, Atha, Mujahid, Sa'id bin Jubair, itu Tawus, ini semua pemimpin tafsir dan semuanya murid Abdullah bin Abbas berkat doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa, Abdullah bin Abbas ini habrul ummah, pemimpin daripada ulama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Sayyiduna Umar bin Khattab di zaman kekhilafahan beliau, setiap ada perkumpulan bawa Abdullah bin Abbas. Diajak Abdullah bin Abbas, masih kecil Abdullah bin Abbas. Kalau Nabi meninggal umurnya 10 tahun. Kemudian Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, 12 tahun di zaman khilafah Sayyidina Umar. Itu dia menjadikan Sayyidina Umar gurunya. Abdullah bin Abbas bilang, termasuk guru aku ini Umar bin Khattab. Selalu dibawa sama Sayyidina Umar ke majlis. Sampai-sampai sebagian sahabat cemburu. Kenapa cemburu? Kenapa anak kami enggak dibawa juga? Enggak boleh masuk. Kami punya anak seumuran dia. Istilahnya sama-sama sahabat, istilahnya seumuran dia. Kenapa yang boleh masuk ke pertemuan yang penting ini cuman Abdullah bin Abbas? Mereka tidak tahu dengan doa Nabi tadi. Sayyidina Umar faham, tahu, sudah bisa baca, ini dapat berkah doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena banyak omongan kayak gitu sama Sayyidina Umar, ingin dibuktikan kenapa aku bawa Abdullah bin Abbas. Suatu hari di majlis itu juga, majlis syura itu, Sayyidina Umar melontarkan pertanyaan dalam tafsir Al-Quran. Kata Sayyidina Umar, ma qaulukum, apa pendapat kalian dengan tafsir surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sahabat jawab semua. Kata sahabat itu, Allah mengatakan kalau datang pertolongan Allah maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Kalau Allah sudah nolong kita, kita harus banyak-banyak memuji. Banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran sahabat. Sahabat-sahabat. Akhirnya terakhir Abdullah bin Abbas ditanya sama Sayyidina Umar, "Kau wahai Abdullah bin Abbas, apa menurutmu ini?" Apa jawab Abdullah bin Abbas? "Wahai Khalifah Rasulullah, ini ayat kabar meninggalnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kabar meninggal artinya na'yu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberitahukan di surat ini, wahai Muhammad, ajalmu sudah dekat. Bingung semua sahabat. Kalau kita baca ini ayat sampai akhir, kita artikan tidak ada di situ tertulis artian bahwasanya Allah memberitahu, wahai Muhammad, ajalmu sudah dekat. Tapi Abdullah bin Abbas paham di balik surat ini ada artian yang lain, ada maksud yang lain. Kata Abdullah bin Abbas, jadi begini, Allah mengatakan kalau sudah datang pertolongan Allah, sudah datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, agama sudah tersebar di mana-mana, dan ayat ini turun ketika Nabi berhasil merebut kota Mekah. Berarti tugas kamu wahai Muhammad sebagai utusan Allah sudah selesai. Nabi kan Rasulullah, utusan. Kita kalau ngirim utusan ke kampung atau kemana, utusan itu sudah melakukan tugasnya pasti pulang. Karena tugasmu sudah selesai wahai Muhammad, berarti ajalmu sudah dekat, maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah tasbih, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman Abdullah bin Abbas. Kaget semua sahabat yang lain. Kata Sayyidina Umar, demi Allah aku tidak paham kecuali seperti yang dipahami oleh Abdullah bin Abbas. Maka dari itu ketika Fathu Mekah, Sayyidina Umar menangis. Ketika Fathu Mekah melihat orang Quraisy semua masuk Islam, Sayyidina Umar menangis. Sahabat-sahabat yang muda yang selain Sayyidina Umar heran, kenapa menangis wahai Umar? Ini hari kemenangan. Ini hari kita lagi jaya.
Hari kita berhasil merebut kota Mekah, membersihkan daripada kemusyrikan. Jawab Sayyidina Umar, tidaklah sesuatu itu sempurna kecuali nanti ada kurangnya. Islam itu belum sempurna. Sampai Mekah diambil sempurna. Kalau sudah sempurna, kata Sayyidina Umar, pasti ada kurangnya. Ada yang dikurangi nanti, yaitu wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemahaman yang sangat luar biasa dari Abdullah bin Abbas di dalam surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Baru dari situ semua sahabat tadi yang pertama agak kurang setuju dengan masuknya atau ikut sertanya Abdullah bin Abbas dalam musyawarah, angkat tangan dan mengakui kecerdasan Abdullah bin Abbas dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran, dan itu semua berkat doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kemudian Abdullah bin Abbas sibuk menyebarkan agama Nabi besar Muhammad SAW sampai akhir hayatnya. Beliau tinggal di kota Taif. Taif itu bukan di Mekah. Taif itu di atas kota Mekah. Istilahnya kalau kita Mekah itu Jakarta, Taif itu Bogornya, begitu. Puncak gitu, tinggi, daratan tinggi dia, dingin. Di situ Abdullah bin Abbas tinggal. Ketika ditanya kenapa nggak mau tinggal di Mekah, beliau takut. Kalau tinggal di Mekah itu memang pahalanya besar. 10.000 sholat kita. Kita sholat bukan di masjid, beda. Kalau tanah haram Mekah itu bukan hanya di Masjidil Haram, tapi semua tanah haram Mekah kita sholat di situ 2 rakaat seperti 10.000 lebih. Jadi sholat di Indonesia Palembang di sana macam 10.000 kali kita sholat, padahal dia cuma 2 rakaat. Itu di semua tanah haram, bukan hanya di masjid. Beda dengan tanah haram Madinah. Tanah haram Madinah keutamaan, kata Nabi, solat di masjidku ini seperti 1000 kali solat di masjid yang lain. Nah itu cuman di Masjid Nabawi. Kalau tanah haram yang lain tidak dapat. Ini pendapat yang muktamad. Kan tanah haram itu luas. Tanah haram itu luas. Masjid hanya sebagian. Hanya di Masjid Nabawi kita dapat lipatan ganda 1000 kali lipat. Tapi kalau di Mekah, tanah haram Mekah, bukan hanya di masjid, semua tanah haram itu, kan ada batasannya itu kan, itu 10.000 kali lipat daripada sholat di luar tanah haram. Memang kata Abdullah bin Abbas pahalanya besar. Cuman kalau pahalanya besar, pasti sanksi atau dosanya juga besar. Orang yang bermaksiat, yang tidak punya adab, tinggal di kota Mekah, dosanya juga besar. Makanya sebagian ulama itu tidak mau tinggal di kota Mekah. Bukan mereka tidak mau pahala, mereka tidak pede. Aku takut berbuat dosa nanti di kota Mekah. Ini tanah haram. Tanah istilahnya kita di area istana kerajaan misalkan, istana presiden misalkan. Kalau kita melanggar di situ kan kurang ajar nian. Kalau melanggar di pelosok masih inilah. Ini di depan presiden melanggar, itu kurang ajar kayak gitu. Dan itulah yang ditakuti oleh Abdullah bin Abbas sehingga beliau lebih memilih tinggal di Taif. Di Taif beliau tinggal. Dan sampai meninggal beliau tinggal di situ. Sampai sekarang ada kuburannya, masih ada. Dan masih ada juga dibangun di samping kuburan beliau masjid, dinamakan Masjid Abdullah bin Abbas. Sampai sekarang masih ada dan diziarahi sama orang-orang. Itu kurang lebih sedikit daripada biografi sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Inna wafda Abdul Qais. Suatu hari datang utusan dari kabilah Abdul Qais. Datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang ditanya sama Nabi, "Manil qaum? Siapa kalian?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qalu Rabi'ah." Ya Rasulullah, kami dari keturunan Rabi'ah. Kakek mereka Rabi'ah, nama kabilah mereka Abdul Qais. Qala marhaban bil qaum ghaira khazaya wa nadama. Dipuji sama Nabi besar Muhammad, ahlan wa sahlan, selamat datang kabilah yang mulia, kabilah yang banyak berbuat baik, kata Nabi besar Muhammad SAW. Dari hadis ini kata ulama, boleh kita memuji orang di depannya selagi kita tidak takut fitnah untuk dirinya. Soalnya ada hadis lain Nabi bilang, "Uhtut turab ala wajhil maddahin," atau kama qala. Hadis lain Nabi mencela.
Kata Nabi, atau Nabi mengancam. Kata Nabi, ambil debu ya, atau tanah, lemparkan ke muka orang yang memuji-muji, kata Nabi. Bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Orang kalau cuma tahu hadis yang tadi, yang Nabi suruh lempar tanah pada orang yang memuji-muji, ya sudah, haram memuji orang di depannya. Ambil pasir, kita lempar. Nah ini, tapi Nabi muji orang di depannya. Makanya ini butuh kita wawasan yang luas dalam ilmu hadis atau untuk memahami hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW, biar tidak salah dalam mentafsiri dan mentakwilkan daripada perkataan Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi itu terkadang berbicara kepada beberapa orang yang mana orang ini tidak pantas untuk dipuji di depannya. Kata Nabi, kalau dipuji dia ini di depannya, kaget tergiur, akhirnya terbang dia, lupa diri. Ini jangan kalian puji di depannya. Kalau ada yang muji di depannya, lempar debu, kata Nabi, atau tanah di depannya. Tapi kelompok yang lain, misalkan ya, kalau dipuji di depannya tidak apa-apa, imannya mantap, orangnya tidak mudah ujub, tidak mudah pede, ini tidak apa-apa, kita puji di depannya. Beda-beda hadis Nabi besar Muhammad SAW, tergantung yang ada di depan beliau, tergantung audiennya. Ada orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa amal yang paling afdal? Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Hadis yang lain, ada orang nanya lagi, ya Rasulullah, apa amal yang paling afdal? Birrul walidain. Hadis yang lain, ini semua hadis sahih, benar nisbatnya ke Nabi. Hadis yang lain, ada orang lagi yang bertanya, ya Rasulullah, apa amal yang paling baik? Salat di waktunya. Ini menggabungkannya gimana? Jadi yang mana ya Rasulullah amal yang paling baik? Begitu kan? Yang mana? Jawabannya kata ulama, ini Nabi mengatakan amal yang paling baik tergantung atau Nabi melihat kondisi yang bertanya. Ini yang nanya ini cepat marah, cepat emosi, cepat naik darah, belum apa-apa lah marah. Akhirnya kata Nabi, amal yang paling baik untuk kau, jangan cepat marah. Begitu. Yang ini suka teledor sama sholat, tidak perhatian sama sholat. Nabi tahu. Jadi Nabi itu tabib, Nabi itu dokter. Ya, tergantung penyakit orang yang datang, Nabi tahu. Inti karena sering menelatkan sholat, teledor sama sholat, amal yang paling bagus sholat di waktunya, begitu. Yang satu lagi kurang ajar, galak sama orang tuanya, kurang bakti. Nabi tahu, tanya dia amal paling afdal. Kata Nabi, birrul walidain, bakti kepada orang tua. Ini ma'asyiral hadirin sedikit contoh daripada bagaimana kita cara memahami hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Jangan cuma dengar satu hadis langsung dipahami, langsung dipukul rata, itu salah. Ya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal sering kita dengar beliau mengatakan tidak akan kita paham maksud dari hadis Nabi kecuali kita kumpulkan 70 atau 80 riwayat tentang masalah tersebut. Ya, kita baru dengar satu hadis Nabi membahas masalah ini, misalkan Nabi memuji orang atau Nabi melarang untuk memuji orang di depannya. Jangan langsung kita pahami dengan hadis ini saja, buka kitab hadis yang lain, cari masalah memuji. Nanti kita ketemu tuh, Nabi nyuruh Hasan bin Thabit untuk memuji Nabi. Ada orang melarang qasidah, tidak boleh qasidah itu. Kenapa? Karena itu tidak ada di sunnah. Begini-begini, lupa dia dengan Nabi memerintahkan Hasan bin Thabit untuk memuji Nabi di depan Nabi. Bahkan didoai sama Nabi, waruhul kudus ma'ak. Puji kata Nabi, Jibril bersamamu kata Nabi. Ketika Hasan bin Thabit mengutarkan untayan syair-syairnya di depan Nabi, Sayyidina Umar mengira itu tidak pantas. Sama Sayyidina Umar dimarahi. Ya Hasan, depan Nabi, takul syi'ran depan Nabi, ente mengatakan syair, mengucapkan syair, sama Nabi Sayyidina Umar dimarahi. Uskud ya Umar, diam. Terus wahai Hasan, ya, waruhul kudus ma'ak, Jibril bersamamu. Karena yang dipuji Nabi besar Muhammad SAW. Nah, misalkan jadi kita ingin memahami hadis memuji ini boleh atau tidak. Yang kita dengar hadisnya baru satu, Nabi melarang untuk memuji. Jangan langsung memuji haram, memuji tidak boleh. Jangan. Kumpulkan dulu riwayat semua hadis yang membahas tentang memuji. Baru kita bisa paham hadis Nabi besar Muhammad SAW. Itu cara ulama istinbat, cara ulama mengambil hukum dari hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak akan kita paham hadis Nabi kecuali kita sudah mengumpulkan semua riwayat yang berkaitan tentang masalah itu, baru kita insyaAllah bisa 90% lah sampai ke maksud tujuan yang dituju oleh Nabi besar Muhammad SAW.
alaihi wasallam. Jadi ini utusan kabilah dari Abdul Qais datang ke Nabi, ya Rasulullah, akhirnya dipuji sama Nabi, ya ahlan wa sahlan, karena kami sering dengar kata Nabi pujian atau kabar dari kabilah tersebut, kabilah yang baik, dipuji sama Nabi. Akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya kami tidak bisa datang kepadamu kecuali di bulan haram. Bulan haram itu 3 nyambung, 1 pisah kan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Inda tasyhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, minha arba'atun hurum, kata Allah. Di antara 12 bulan yang Allah tetapkan ada 4 bulan haram. Ini 4 bulan haram sudah ada dari zaman jahiliyah dulu. Sebelum Nabi sudah ada 4 bulan haram ini. Cuman bedanya orang Quraisy itu suka maju mundur ke bulan. Jadi misalkan mereka persiapan perangnya lagi bagus sekarang, ekonominya lagi bagus. Persiapan perang komplit, nak balas dendam ke kabilah fulan, kabilah sana. Oh, tapi sekarang bulan Muharram. Sudah, kita rubah gitu. Kendaknya sekarang bukan bulan Muharram, sekarang Safar. Muharram bulan depan Itu innaman nasi'u ziyadatun fil kufur, gitu kan. Jadi mereka maju mundurkan bulan sekendak mereka. Jadi sekarang bulan Safar, perang mereka. 30 hari selesai, baru bulan depan Muharram, tak boleh perang. Tapi saking mereka tidak mau melakukan hal-hal yang tercela di bulan suci haram. Okeylah, mereka salah dalam maju mundurkan bulan. Coba lihat, saking mereka ingin memuliakan bulan haram sampai begitu. Orang kalau nak mulia ke bulan haram, nak bulan haram, nak idak laju, istilahnya itu kan. Ini tidak. Saking ingin memuliakan bulan haram, mereka memainkan bulan akhirnya. Nah, jadi ini kabilah Abdul Qais bilang ke Nabi, ya Rasulullah, kami tidak bisa datang kepadamu kecuali di bulan haram karena kami ini pernah ada musuh sama kabilah Mudhar. Nah, kalau di bulan haram, jadi mereka itu kalau di bulan haram, walaupun ketemu dengan orang yang membunuh ayahnya, yang membunuh anaknya, yang membunuh adiknya, mereka tidak berani menghenuskan pedang. Tidak berani, ini bulan haram. Kalau nak balas dendam kaget nanti di lain bulan haram. Tapi tidak lupa mereka, tetap dendam istilahnya. Cuman di bulan haram jangan. Nah, jadi mereka memang semua kabilah Arab itu ketika masuk bulan haram merasa aman. Jadi mereka bebas mau pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, begitu. Aib bagi mereka kalau ada yang melakukan pertumpahan darah di bulan haram, aib, tercela. Dan mereka tidak mau melakukan hal-hal yang tercela. Jadi ya kabilah Abdul Qais datang ke Nabi, ya Rasulullah, kami ini cuma bisa datang kepadamu di bulan haram. Maka famur Nabi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana. Tolong ajari kami yang simple begitu. Jangan yang terlalu luas ya Rasulullah. Yang simple, yang wajib-wajib agar kami bisa masuk surga dan kami bisa mengajari kabilah atau orang-orang di belakang kami yang tidak ikut datang kepadamu ya Rasulullah. Akhirnya diajari sama Nabi besar Muhammad SAW hal-hal yang wajib itu. Termasuk perintah Nabi, amarahum bil iman billahi wahdahu. Kata Nabi, kalian harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menesakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, atadruna mal imanu billahi wahdahu? Kalian tahu tidak apa sih maksud daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini adab para sahabat. Sahabat itu setiap ditanya sama Nabi, Allah wa rasuluhu a'lam. Memasrahkan pengetahuan kepada Allah dan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab sama Nabi, iman kepada Allah adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Iman kepada Allah adalah kalian harus bersyahadat, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini hukumnya wajib untuk biar dia diakui sebagai muslim, itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi misalkan ada orang yang mau masuk Islam, yang ngomong ke kita, aku nak masuk Islam, jangan kita tunda, langsung detik itulah ucapkan 2 kalimat syahadat.
Nanti ya misalkan mau diumumkan, mau diadakan acara, mau rame-rame di masjid, baru diulangi syahadatnya. Soalnya ma'asyiral hadirin, ya orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat itu imannya masih dipermasalahkan. Kalau dia baru ada niat ingin masuk Islam, belum sempat mengucapkan dua kalimat syahadat, terus dia meninggal, tetap dihukumi seperti orang kafir di muka bumi ini. Tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikuburkan di kuburan muslim karena dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Walaupun masalah hati akhirat nanti itu urusan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat agar orang diperlakukan seperti orang muslim di muka bumi ini harus, kalau dia dari agamanya kafir, ini untuk orang yang kafir sebelumnya. Lain untuk orang yang sudah muslim dari kecil atau dari orang tuanya muslim, ayah ibunya muslim, terus lahirlah dia. Misalkan dari kecil dia tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat sampai dia meninggal, misalkan, berarti tak sholat, tak apa dia udah, itu tetap hukumnya muslim. Karena orang tuanya dua-duanya muslim. Ini masalah untuk orang yang sudah agamanya kafir, ingin pindah ke agama Islam, harus dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya jangan ditunda-tunda. Ya sudah, ini siang, nantilah malam Jumat pas di masjid rame wong baru kau mengucapkan dua kalimat syahadat. Jangan, tak tahu kita ajal, ya kan? Tahu-tahu nanti malamnya meninggal dia. Nauzubillah. Jadi ketika ada orang yang mengatakan kepada kita, aku nak masuk Islam, langsung ucapkan dulu dua kalimat syahadat. Masalah sholat, masalah wajib mandi, masalah itu nanti sudah. Yang penting dua kalimat syahadat. Sekiranya dia selamat di dunia, dimasukkan termasuk golongan umat muslim. Itu penting ini ya. Jadi muslim dia. Misalkan ada orang yang ngaku atau yang yakin dengan Nabi Muhammad, yakin dengan Allah, tapi tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tetap tidak dianggap muslim di dunia. Artinya tidak disolati dan tidak boleh dikuburkan di kuburan muslim. Artinya kuburan-kuburan orang kafir. Tapi kalau masalah hati itu urusan nanti di akhirat dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, pertama kali arti dari iman kepada Allah, kau harus bersyahadat kepada Allah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Harus digabung, tak boleh dipisah. Asyhadu alla, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tapi tidak bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu tak cukup. Tak boleh dipisah dua kalimat ini. Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, wa iqamus shalah, mendirikan salat itu termasuk tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang teledor atau yang sering meninggalkan salat itu tanda tidak punya iman. Nauzubillah min dzalik. Karena salat kalau kita baca anjuran atau pahala yang luar biasa Allah siapkan untuk kita umat Nabi Muhammad di dalam ibadah salat, malu kita meninggalkan salat karena banyak nih fadilahnya. Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitabnya Khasaisil Ummah Al-Muhammadiyah itu mengumpulkan berapa lembar. Kita punya majlis itu di tempat lain, mungkin kita baca 3 bulan sampai 4 bulan hanya di bab keutamaan salat untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ancamannya juga luar biasa dari Allah untuk orang yang meninggalkan salat. Iyalah, soalnya sudah tunjuk nikmat yang luar biasa dalam salat masih ditinggalkan. Berarti kan biadabnya istilahnya orang yang tidak mau salat, cukup Nabi mengatakan bahwasanya salat itu amal ibadah pertama kali yang akan dihisab oleh Allah. Kalau salatnya lolos, salatnya bagus, maka kata Nabi semua amalnya akan lolos, semua amalnya akan bagus. Iqamus shalah. Jadi termasuk tanda orang yang iman kepada Allah, dia rajin mendirikan salat. Kemudian wa itauz zakah, juga mengeluarkan zakat. Salat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kata Sayyidina Abu Bakar ketika di zaman beliau ada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ada orang yang murtad 100% sama Sayyidina Abu Bakar, semua diperangi, pukul rata sama. Sebagian sahabat mengatakan, wahai Abu Bakar, cobalah yang tak galak zakat ini kita lembuti dulu, yang kita perangi yang 100% murtad, karena sekarang kita lagi genting.
pasukan lagi banyak keluar, Nabi baru meninggal, banyak yang murtad. Yang gak mau zakat, coba kita lembuti dulu sampai yang ini selesai, baru kita perangi. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tidak, demi Allah, kata Sayyidina Abu Bakar, mereka tidak mau mengeluarkan sehelai kain saja yang mereka keluarkan di zaman Nabi, aku akan perangi mereka. La ufarriqu baina shalah wa zakat, aku tidak akan memisahkan antara salat dan zakat, sedangkan Allah tidak pernah memisahkan dua hal ini. Kita lihat di Al-Quran, setiap waqimus shalah setelahnya wa'atuz zakah, wa ita'uz zakah. Pasti kata Sayyidina Abu Bakar, Allah saja tidak memisahkan, masa aku mau memisahkan antara salat, orang yang tidak mau salat murtad maksudnya, dan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi dipukul rata, diperangi sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cuman yang tidak mau mengeluarkan zakat di zaman Sayyidina Abu Bakar itu tidak meyakini kewajibannya, jadi sehingga dia menjadi murtad. Nah, berarti Ustaz yang tidak mengeluarkan zakat sekarang ini murtad kalau tidak begitu. Bukan, beda. Yang tidak mau mengeluarkan zakat tapi yakin wajib itu tidak murtad. Dosa besar, azabnya luar biasa. Azabnya kata Nabi termasuk azabnya di kuburannya sudah siap ular. Ularnya itu panjang, ular kuburan. Itu disiapkan udah untuk orang yang tidak galak mengeluarkan zakat. Zakat wajib, masyaallah hadirin, ya kan? Nah, tapi kalau dia yakin zakat itu wajib, tidak dikeluarkan sama dia, dosa, tidak sampai murtad. Kalau dia tidak mau mengeluarkan zakat, kenapa tidak mau mengeluarkan zakat? Zakat ini tidak wajib, zakat ini sunnah misalkan. Nah, itu yang baru bisa jadi murtad. Ya, karena zakat hal yang wajib, min daruriyatid din. Siapa yang tidak tahu zakat itu wajib. Jadi kata Nabi, termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengeluarkan zakat. Dan zakat ini hanya maksudnya sedikit sekali. Kalau kita lihat pelajari ilmu zakat sedikit sekali. Dan zakat untuk mensucikan diri kita, mensucikan harta kita. Ada orang kemarin yang nanya kepada Al-Fakir, Ustaz, kalau kita nih ingin lari dari riba, misalkan gajian sekarang lewat bank semua, kalau duit cash mana Ustaz? Kata anak, duit cash itu pas antum buka 5 juta misalkan, itu baru semua, masih bau. Dari mana itu? Dari bank. Ya kan, sama baik, ujung-ujungnya balik ke bank. Terus gimana Ustaz biar kita tidak dapat tidak nyicipi riba sama sekali? Cuma satu, kata Habib Zain bin Samit. Habib Zain bin Samit Madinah mengatakan, ente zaman akhir ini kalau tidak mau terkena riba, pas hujan keluar mulut mangap. Bukan pakai wadah, mungkin wadah ente itu ada bau ribanya. Bukan pakai panci, bukan pakai gelas, langsung dari langit langsung ke mulut. Nah, itu baru yakin 100% tidak ada riba. Di zaman akhir, udah dikatakan sama Nabi. Kata Nabi, di zaman akhir itu kalau kau tidak jadi riba, kau bakal nyium kata Nabi. Terkena saking besar musibah kita di zaman ini, fitnah yang luar biasa, riba di mana-mana. Kata Nabi, tidak makan kita, cuma pasti dicium masuk ke hidung kita. Nah, cara mensucikan harta kita banyak, bukan artinya Nabi ngasih jalan keluar. Termasuk cara membersihkan duit kita ini zakat. Gitu kan? Sedekah, dapat duit, sedekahkan. Ya Allah, kalau duit ini misalkan membawa musibah, malapetaka, angkat dengan sedekah ini. Ada sebagian orang ditanya, orang kaya ini. Ditanya, kok bisa ente kaya? Kata dia, setiap aku dapat rezeki, aku kasih keluarkan sedekah, bukan zakat, sedekah. Kalau banyak, misalkan aku dapat, kata dia 5 juta, aku keluarkan 5.000 atau 50.000. Pokoknya masuk duit, masuk metu. Begitu jadi terus hatta ghalabani, sampai Allah itu ngalahkan aku. Artinya aku kaya sebanyak ini kalah sama Allah Subhanahu. Ya Allah, zat yang paling dermawan. Jadi sebab dia kaya, kenapa? Karena tiap dia dapat duit disedekahkan. Enggak semua, sebagian sekecil sedekah. Yang penting ada yang keluar. Niat biar kalau duit ini membawa musibah, dibersihkan. Duit ini ada bau riba, bersihkan ya Allah. Duit ini begini, bersihkan dengan sedekah. Itu kan tidak tahu. Makanya zakat sedekah itu sebenarnya bukan untuk memeras umat muslim, tapi untuk memeras kotoran yang ada di harta umat, yang ada di tuzakihim, tutahhiruhum wa tuzakihim. Kata Allah, khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka agar apa? Agar membersihkan, mensucikan. Tutahhiruhum, mensucikan. Tuzakihim, makna zakat itu al-inma, an-numu. Termasuk makna zakah itu didobelkan. Dan di sini Allah tidak mungkin menyebut kedua kalimat maknanya sama. Jadi kata ulama, sebagian ulama mengatakan
kata Allah, ambil zakat dari mereka wahai Muhammad untuk mensucikan harta mereka, wa tuzakkihim, dan untuk mendobelkan harta mereka. Fungsi dari zakat, biar harta kita suci, bersih, dan harta kita nambah, makin banyak. Tapi jangan kita ini makin banyak langsung pengen cepat dapat. Akhirnya cak berdagang di akhirnya. Mana ya Allah balasannya? Tunggu-tunggunya. Akhirnya tak percaya lagi. Bukan. Terkadang lipatan ganda di harta itu keberkahan yang Allah berikan. Biasanya duit 1 juta itu tak kata apa-apanya. Sekali masuk Indomaret metu habis itu. Tapi ini 1 juta seminggu. Dari mana itu? Nah, keberkahan yang Allah berikan. Itu keberkahan, masyaallah hadirin. Jadi jangan langsung kita gambarkan yang Allah janjikan dengan lipatan ganda, dengan harta yang banyak, umur yang panjang, itu sesuai dengan yang kita tahu. Duit harus double. 1 juta jadi 2 juta, tidak. Terkadang keberkahan yang Allah maksud. Terkadang juga duitnya double, keberkahan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kurang lebih daripada penjelasan ita'u zakah, mengeluarkan zakat, wa siyamu Ramadan. Kemudian kata Nabi, termasuk iman adalah berpuasa di bulan suci Ramadan, wa an tu'tu minal maghnamil khumusa, dan mengeluarkan kalian dari ghanimah 1/5. Jadi kalau ada ghanimah 1/5-nya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Nabi adalah iman kepada Allah. Kalau kita lihat ini kok iman kayak arkanul Islam. Kayak itu kata ulama, iman dan Islam itu mutaradifan. Kalau misalkan kalimat iman dan kalimat Islam tidak terkumpul di satu pembahasan, berarti sama. Ini kan tidak ada Islam nih, cuma ada iman, berarti maknanya sama dengan Islam. Tapi kalau di pembahasan atau satu hadis, misalkan ada kalimat iman dan ada kalimat Islam, baru maknanya beda. Maknanya baru seperti hadis Jibril ketika Nabi ditanya apa itu Islam, apa itu iman. Itu kurang lebih penjelasan tentang kalimat Islam dan kalimat iman. Dan kenapa di sini tidak ada masalah haji? Nabi tidak menyebutkan haji. Dijawab sama ulama, karena waktu itu haji belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji itu diwajibkan khilaf. Ulama Al-Imam Syafi'i mengatakan haji diwajibkan tahun ke-6. Imam Malik bin Anas tidak, mengatakan haji diwajibkan tahun 9. Kurang lebih begitu khilaf ulama kapan haji diwajibkan. Jadi tidak disebutkan sama Nabi di pembahasan ini masalah haji karena bukan haji dah wajib, bukan, tapi karena haji belum diwajibkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.